Ya, ayat ke-18 surat Al-Qasas. Di akhir ayat, qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Tadi kesalahannya apa? Laghawiyyun. Nah, ya bertasdidnya tadi ditahan 2 harokat. Nah, di sini karena sebelumnya tidak ada non mati atau tanwin, maka tidak ditahan, cukup ditekan saja. Laghawiyyun, laghawiyyun, bukan laghawiyyun. Kemudian ayat 25. Di ayat yang ke-25 tadi ya, baris di bawahnya nomor ayat 24 di pertengahan. Qalat inna abi yad'uka. Tadi saya dengarnya 2 kali terbaca inna abika. Lafaz inna tadi terbaca panjang, bisa jadi terpengaruh dengan fathahnya nun yang tertulis panjang. Nah, di situ meskipun panjangnya fathahnya nun lebih panjang dari itu, nah, tetap terbaca pendek. Nah, jadi kenapa fathahnya nun itu ditulis panjang? Inna abi, ya, inna abi. Nah, gini, kenapa fathahnya ini ditulis panjang? Untuk menyesuaikan dengan huruf nunnya yang ditulis panjang, nah, untuk menyesuaikan. Kalau ditulis pendek, nah, tidak berpengaruh ke bacaan sebenarnya. Tapi kata para seniwan muslim, seniman muslim, ini nggak cakep nih kalau hurufnya panjang kok fathahnya pendek. Nah, jadi disesuaikan, maka fathahnya ikut panjang. Pertanyaan berikutnya, nah kenapa ini nunnya kok ditulis panjang? Nah, ini biar margin kirinya ini sejajar dengan atas bawah. Nah, nanti kalau nunnya ditulis pendek, nah, ini lihat jaziaka nanti jadi kayak alinea masuk ke dalam. Nah, gitu. Nah, jadi menyesuaikan. Jadi itu hanya estetika saja. Jadi panjangnya fathah yang ditulis panjang miring, jangankan cuma 1 cm, semeter pun tetap pendek tuh. Jadi menyesuaikan. Tapi kalau yang fathahnya berdiri meskipun cuma segini, nah ini baru dibaca panjang. Nah, iya. Nah, jadi fathahnya nun ditulis panjang karena menyesuaikan huruf nunnya yang ditulis panjang. Kenapa nunnya panjang? Biar margin kirinya rata, atas bawahnya itu menjadi rata. Nah, gitu. Tapi tidak semua huruf bisa ditulis panjang, gitu. Misalnya huruf waw, tidak mungkin ada waw ekornya surat, gitu, nggak mungkin, nggak ketemu, nggak ada. Nah, gitu. Nah, kalau ya masih bisa. Nah, ada kan ketemu ya yang seperti ini. Kaf itu bisa juga. Akhiran jim itu nggak boleh. Akhiran jim. Misalnya ini ada gini, jim, surat, gitu, ekornya sampai manjang. Nah, ini nggak ada. Nah, itu hanya ketemu kalau bapak-bapak belajar ilmu khot. Ilmu khot atau kaligrafi. Nah, ini hanya estetika saja, tapi perlu kita mengetahui. Karena terkadang kalau kita tidak paham khot, ternyata berpengaruh ke bacaan kita jadi salah. Baik. Ayat 29. Ayat ke-29. Di ayat ke-29 tadi pada lafaz janib, baris paling atas ujung kiri, wasara bi ahlihi anasa min janib. Nah, ini seharusnya ketika wakaf tidak boleh berhenti pada janib, karena janib itu kata depan
artinya di samping. Apa kalau bahasa Inggris preposisi ya. Jadi dia kata depan yang menunjukkan posisi atau tempat itu harus nyambung dengan sesudahnya. Nah, di sini kalau diartikan min janibit turi, dari samping gunung. Anasa melihat, Nabi Musa melihat min janibit turi, dari sisi samping gunung, naron melihat ke api. Nah, janib. Maka kalau misalnya berhenti diusahakan paling tidak min janibit tur, dari samping atau sisi gunung, tidak dari samping, nanti gunungnya terpisah. Nah, gitu. Sama lafaz-lafaz yang lainnya, ala itu di atas, maka harus nyambung dengan sesudahnya. Ila artinya ke, harus nyambung dengan sesudahnya. Min atau minal itu juga harus nyambung dengan sesudahnya. Misalnya ini ayat 32, perhatikan ayat ke-32. Baris di atas nomor ayat 32. Burhanani mir rabbika ila fir'auna. Nah, ila fir'auna, mentok nafasnya tidak kuat, jangan berhenti pada mir rabbika ila, karena ila itu artinya ke atau kepada, harus sampai mir rabbika ila fir'aun. Nah, berhentinya di Fir'aun. Kalau diperkirakan nggak sampai nafasnya pada Fir'aun, ya berarti sebelum ila mir rabbik. Mir rabbik. Kemudian satu lagi pada ayat 38. 38. Ya, pas di atas nomor ayat 38. La'alli attali'u ila Musa. Tadi awalnya berhenti di mana tadi ya? Ilahi Musa. Ya, ilahi Musa ya. Nah, karena terhenti di Musa, di situ ada tanda lam alif, maka diulang sebelumnya. Nah, tadi kalau nggak salah hampir memulai dari at-tali'u, maka bagusnya dari la'alli. La'alli itu artinya mudah-mudahan. La'alli at-tali'u. La'alli di sini apa artinya ya? 38. Agar aku, la'alli at-tali'u. La'alli agar aku, at-tali'u, bisa melihat. Nah, bisa melihat. La'ali tadi ada 2 kali, ada kata-kata la'ali. Nah, sama ayat 29 nih ketemu kok. Ayat 29 baris kedua dari atas di ujung kiri. Nah, anastu naron la'alli atikum misalnya. Nah, ini memulainya tidak dari la'alli, tidak dari atikum, tapi dari la'alli. La'alli, mudah-mudahan aku bisa membawa untuk kalian. La'alli. Nah, mulainya dari la'alli, bukan dari sesudah la'alli. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik. Ya, silakan. Untuk memudahkan apa ya, setelah kita wakaf di tengah ayat, untuk memulai kembali itu biar nggak salah. Jadi patokannya apa aja ya? Selain sebelum apa? Selain preposisi tadi. Iya. Terus selain kata-kata belum lengkap itu ya. Jadi memang idealnya wakaf ibtida itu memang harus tahu makna arti idealnya. Kalau tidak tahu makna arti, mengikuti tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kebetulan nafasnya tidak bisa menyesuaikan dengan tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran, maka kita bisa mencari beberapa ciri-ciri lafadz gitu. Misalnya termasuk kalau mau memulai atau ibtida dalam bahasanya. Jadi kalau dalam bahasa tajwid ada waqaf, ada ibtida.
ibtida. Wakof itu berhenti, ibtida mulai. Jadi ketika kita di tengah-tengah ayat, nafas kita tidak kuat, kita berhenti. Nah, berhenti pada tempat yang belum tempat pemberhentian, maka harus mundur. Nah, mundurnya ini namanya ibtida. Nah, karena kita tidak tahu makna, nafas kita tidak bisa menyesuaikan dengan yang ada di dalam Al-Quran, maka kita bisa mencari beberapa tanda. Misalnya, mencari wa yang terdekat. Wa itu artinya apa? Dan. Atau lagi misalnya mencari awalan fa. Fa itu artinya maka. Atau mencari awalan summa. Summa itu artinya kemudian. Nah, kemudian. Atau mencari itu tadi apa, kata depan tempat. Misalnya tadi ada janib. Janib itu artinya samping. Samping atau sisi. Ala, apa ala? Di atas. Di atas. Lawannya atas apa? Bawah. Tahta. Tahta. Di bawah. Apalagi? Atas, bawah. Fi. Fi itu bisa bermakna di, bisa bermakna di dalam. Dalam. Awalan ke, ila artinya ke atau kepada. Min atau mina artinya dari. Nah, dari. Terus tadi juga yang agak jarang, la'alla. La'alla bisa berubah la'alli, la'allaka. La'alla itu bisa bermakna agar atau mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, ini selalu bersambung dengan lafaz sesudahnya. Di atas penghapus di atas meja. Tidak mungkin orang berkata penghapus di atas, pasti bertanya-tanya di atas apa, maka harus sampai di atas meja. Botol di bawah meja, butuh kelanjutan kata meja, nggak mungkin di bawah. Nah, harus ada kelanjutannya. Nah, tapi kalau yang lafaz-lafaz yang menunjukkan posisi tempat ini, kalau sebelumnya ada wa, nah maka mulainya dari wa. Wa janibi, wa ala, wa tahta, wa fi, wa ila, dan seterusnya. Nah, ini diantara ciri-ciri dari mana kita bisa memulai. Memang kalau menghafalkan satu-satu susah, tapi kalau kita sering ngaji, sering ketemu, secara tidak langsung jadi bisa. Ala bisa karena biasa. Nah, jadi karena terbiasa, sering ketemu, sering tahsin, tidak harus menghafalkan satu persatu kosakatanya. Nah, lama-lama jadi bisa. Ada lagi? Baik, saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali mengingatkan, kita di akhir pekan-pekan terakhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi akhir-akhir bulan Sya'ban, bahwa bulan Sya'ban ini sebagian ulama menyebut dengan Syahrul Qurra. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Kenapa disebut bulannya para pembaca Al-Qur'an? Karena di zaman dahulu, orang-orang soleh zaman dulu, kalau bulan Sya'ban itu sudah mulai didrill bacaan Al-Qur'annya, sudah mulai ditingkatkan, mulai dicicil. Nah, artinya ngajinya lebih banyak lagi, lebih sering lagi, lebih diperbaiki.
Kenapa bulan Sa'ban? Karena persiapan menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi kalau Ramadan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, orang-orang zaman dulu gak nunggu Ramadan, dari Syawal sudah mulai. Nah, makanya doa kita yang biasa dibaca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa Ramadan. Dari Rajab sudah memulai. Semakin ke arah mendekati Ramadan di bulan Sa'ban, grafiknya semakin tinggi. Nah, ketika sudah masuk Ramadan tinggal menjaga. Maka masih ada sekitar 1 pekan di bulan Sa'ban, kita bisa meningkatkan bacaan Al-Quran kita, dari frekuensinya berapa kali kita membaca Al-Quran, dari seberapa banyak ayat-ayat yang kita baca, dan dari kualitas tajwid dari bacaan kita, biar nanti begitu masuk bulan Ramadan kita bisa benar-benar menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul. Oh iya ya. Ya. Saya lebih suka bacanya dikit tapi sekalian baca artinya sama baca banyak, itu lebih utama yang mana, Mas? Dua-duanya sama. Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil di masa itu, pada masanya, kalau hanya sekedar membaca saja, katanya tidak mendapatkan pahala. Tapi harus baru mendapatkan pahala kalau dia diamalkan. Tapi berbeda dengan Al-Quran, baca doang, mau ngerti atau tidak, itu sudah mendapatkan pahala. Jangankan membaca, dengerin doang, dengerin doang nih Pak, itu sudah mendapatkan pahala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan. Nah, itu artinya mendengarkan doang sudah mendapatkan pahala. Ini juga berbeda dengan sholawat, doa, zikir. Itu kalau kita dengerin doang, secara dalil tidak ada dalilnya apakah diperintahkan atau tidak. Bukan berarti dilarang ya. Tapi kalau Al-Quran jelas diperintahkan mendengarkan Al-Quran. Nah, jadi membaca doang itu sudah mendapatkan pahala. Nah, apalagi bahkan membacanya belum sesuai dengan tajwid. Apa grotal gratul kata orang Jawa. Plegak pleguk. Nah, membacanya seperti itu, kalau kata Rasulullah dalam hadis, falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Nah, kenapa 2 pahala? 1 pahala membacanya, 2 pahala kesulitannya. Nah, tapi kalau sudah bisa jangan disulit-sulitin. Itu lain lagi gitu. Nah, membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran dengan bertajwid, Allah memberikan penilaian yang lain lagi. Karena kalau orang membaca dengan bertajwid, nah itu juga sudah disertai dengan ilmu. Karena kalau orang beribadah dengan ilmu punya potensi 2 pahala juga. Kalau dia berusaha menyesuaikan dengan ilmunya, ternyata kok tetap salah, dia masih dapat 1 pahala. Pahala kehati-hatiannya dan ijtihadnya dengan ilmu. Kalau benar, dia dapat 2. Mengamalkannya iya, berhati-hatinya juga iya. Nah, apalagi kalau khusus Al-Quran 1 huruf dilipatkan menjadi 10, menjadi 10. Yang kurang bagus, membacanya sengaja dengan asal tidak menyesuaikan dengan tajwidnya, gitu. Jadi mau membaca saja juga bagus, yang penting menjaga tajwidnya, menjaga dengan memahami maknanya juga bagus, karena memang diturunkannya Al-Quran minimal tujuannya itu 2. 1 untuk sekedar dibaca, mau memahami maknanya atau tidak, yang penting dibaca. 2 dibaca biar paham. Nah, jadi memang tujuan utamanya 2 itu, dijadikan sebagai bahan bacaan. 2 membaca untuk memahami.
Nah, jadi dua-duanya insya Allah bagus. Mau hanya sekedar membaca saja atau membaca dengan memahami maknanya. Dua-duanya diperintahkan. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Baik. Tadi sudah membaca doa belum? Belum ya. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.